YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tanah air dikejutkan dengan aksi oknum tidak bertanggung jawab penggunaan kembali alat tes rapid antigen bekas di Bandara Kuala Namu yang viral. Ya, 5 orang telah jadi tersangka dan kasus ini masih terus dalam penyelidikan. Udah dilihat orang, dari semua lihat. Dunia maya dikagetkan dengan beredarnya video seorang pria diduga membawa limbah kesehatan. Saat penangkapan, pria tersebut sempat berkilah dan tidak ingin menunjukkan barang bawaannya sehingga sempat terjadi perdebatan antara petugas dengan pria ini. Limbah ini. Kau tahu ini limbah apa? Limbah COVID kan? Iya. Kenapa kau udah ulang? Mana ada, nggak ada. Kau apa ini? Apa ini? Mau kau apain? Limbah. Mau dibuang ini. Petugas yang merasa curiga langsung menggeledah. Alhasil, petugas menemukan alat rapid test bekas yang diduga dibawa dari areal Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini tim kepolisian telah tetapkan 5 tersangka yang terdiri dari karyawan Kimia Farma Diagnostik yang berpusat di Laboratorium Jalan RA Kartini, Medan. Pelaku berinisial PM merupakan bisnis manajer sebagai aktor utama yang membawahi 4 pelaku lainnya sejak bulan Desember 2020. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, 5 tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejak bulan Desember 2020 diprediksi seluruh tersangka meraup keuntungan sebanyak 1,8 miliar rupiah. Pergunakan kembali untuk melakukan pemeriksaan kepada konsumen, kemudian hasilnya oleh para pelaku, ya, kemudian dibuatkan surat keterangan. Dan selanjutnya apakah dia reaktif atau tidak kembali kepada mereka yang melaksanakan tes swab tersebut. Ya, stick alat swab. Ya, ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020. Seluruh barang bukti ratusan paket alat tes cepat, uang 177 juta rupiah dan puluhan lainnya sudah disita petugas, sedangkan para tersangka masih akan disidik. Sementara itu adanya kemungkinan tersangka lainnya yang terlibat. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui efek penggunaan alat swab tes yang sudah dipakai ataupun bekas, kita langsung terhubung bersama Ibu Ariyanti, PLT Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selamat siang, Bu Ariyanti. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Ariyanti, yang biasa digunakan untuk swab ulang dalam kasus ini itu alat yang dimasukkan ke hidung atau alat yang menunjukkan negatif atau positifnya, Ibu? Ya, ini memang sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, ya. Apakah alat swabnya yang biasa dimasukkan ke lubang hidung dan ke lubang hidung ya biasanya kalau untuk antigen, atau kitnya juga. Kitnya itu artinya untuk pemeriksaan dari hasil swab itu. Apapun yang digunakan, ketika ini produknya adalah bekas, tentu dilarang untuk dilakukan. Itu. Adakah efek samping dari penggunaan alat swab bekas ini, Ibu, baik dari si yang diswab ataupun hasilnya? Ya, pastinya menggunakan alat swab yang bekas, swab yang dimasukkan dalam hidung, itu benar-benar sangat membahayakan. Tentu kita sangat menyayangkan dari Kementerian Kesehatan, karena tentunya kita tidak tahu yang bekas ini apakah bekas dari penderita COVID atau tidak, tetapi sama bahayanya, ya. Kemudian tentu efek resiko untuk menularkan lagi itu akan sangat besar kepada si yang pasien atau masyarakat berikutnya yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga kalau kasetnya atau kitnya itu juga digunakan bekas, tentu akan memberikan hasil yang false negatif atau false positif. Artinya hasil itu pasti invalid. Dan ini berakibat bahwa kalau dia ternyata positif, dia tidak akan bisa terdeteksi bahwa masyarakat ini yang akan berangkat ya itu memang positif atau memang negatif seperti itu. Jadi resikonya sangat besar sekali. Baik,
Bu Ariyanti, walaupun alat tesnya yang dimasukkan ke hidung itu sudah disterilisasi, itu tetap berbahaya untuk tubuh ya Ibu? Ya, alat ini adalah alat sekali pakai. Jadi dia tidak bisa dilakukan steril, tidak bisa dilakukan sterilisasi. Jadi itu namanya rapid test itu dengan alat-alatnya adalah alat sekali pakai. Nah, kalau untuk membedakan mana yang bekas dan juga mana yang baru ini seperti apa caranya, Ibu? Ya, tentunya Bapak Ibu, teman-teman Mbak, Mas Yovan dan Mbak Deta, akan sangat sulit ya untuk kita melihat ini baru atau bekas. Karena itu kan seperti kasa gitu ya, nanti akan kering gitu, kelihatannya saya yakin masyarakat tidak akan bisa membedakan. Tetapi tentunya kita juga terkaget-kaget lah Kementerian Kesehatan dengan adanya kasus seperti ini. Untuk itu maka kami himbau kepada masyarakat ketika akan dilakukan tes rapid test antigen ya, pastikan bahwa yang akan digunakan itu adalah masih baru. Karena walaupun di dalam kotak seperti yang kita lihat ini, di dalamnya itu akan ada satuan dengan kemasan tertutup. Jadi pastikan ketika kita mau di swab, maka dia harus petugas harus menyobek di depan kita. Begitu juga untuk alat swabnya harus dipastikan bahwa itu masih di dalam bungkusnya yang tertutup rapi. Bisa dibayangkan sedangkan petugas saja itu melakukan pemeriksaan itu menggunakan APD lengkap untuk penularan, bagaimana barang bekas swab ini digunakan untuk orang lain. Kan ini resiko tertularnya sangat tinggi sekali. Sehingga ini ada pelindungan konsumen ya, di mana para petugas harus menunjukkan kepada konsumennya bahwa ini masih baru. Seperti kalau Mas mau disuntik, pasti kan dokter akan bilang, Mas ini baru ya, ini saya jarumnya baru, disposable syringnya baru, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Ariyanti. Jadi ini imbauan juga untuk masyarakat bahwa tidak perlu merasa sungkan ya untuk bertanya apakah alat tesnya ini baru supaya kasus ini tidak terjadi lagi.